Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa qiyama laylihi tatawwu'a wa sawmana fihi wajiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu nabiyyan wa rasulah. Allahumma wa salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بيني وبين الناس من الرجال والنساء عاشقين وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله توجه حيث شئت فإنك منصور. Ma'asyiral hadirin, jamaah salatul isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kita keturunan yang saleh dan salihah, dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan rangkaian-rangkaian ibadah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salatul isya wa salatul tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini, nurul Ramadhana wa nurul Qur'ani. Satu saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Wahai Nabi Allah Musa, aku berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua macam cahaya di dalam kehidupan ini. Nurul Ramadhana wa nurul Qur'ani. Yang pertama adalah cahaya Ramadan dan kedua adalah cahaya Al-Qur'anul Karim. Tepat pada malam hari ini kita sudah menginjak malam yang ke-6. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Allah Musa alaihi salam tidak memiliki bulan sehebat bulan Ramadan. Nabi Allah Isa tidak memiliki bulan sedahsyat bulan suci Ramadan. Hatta Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak memiliki bulan seistimewa bulan suci Ramadan kecuali kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah ketika Nabi Allah Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi ja'ali ummata Muhammadin. Nabi Allah sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah jadikanlah saya sebagai umat baginda Rasul. Nabi Allah Musa minta kepada Allah untuk menjadi umat baginda Rasul karena kenapa? Salah satunya adalah bahwa baginda Rasulullah memiliki bulan yang sangat mulia yang dinamakan bulan suci Ramadan. Maka tidak sembarang ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'ala niran, bahwa Allah akan mengharamkan jasad orang yang di dalam hatinya ada perasaan bahagia, perasaan senang dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Dan tidak tanggung
Allah memberikan jaminan bahwa orang yang senang dengan kehadiran bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya terkena sentuhan api neraka. Ini baru perasaan senang, perasaan bahagia di dalam hatinya. Belum dengan solat tarawihnya, belum dengan qiyamul lailnya, belum dengan tadarus Qur'annya, belum dengan sedekahnya, belum dengan ibadah-ibadah lainnya. Begitu istimewanya kehadiran bulan suci Ramadan di tengah kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Durratul Nasihin, seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Utsman bin Hasan Al-Khubawi, beliau menjelaskan, "Iza kana yaumul qiyamati lahum qaumun ajnihatun kajnihati tayri yatiruna ila himtatil jannah fayaqulu khazinul jannati man antum jami'an nahnu min ummati Muhammadin hal ra'aitumus sirat la hal ra'aitumul hisab la bima wajadtum hadhihi darajat qala abadnallaha ta'ala sirran fid dunya wa dakhalnal jannata sirran fil akhirah." Bahwa satu saat kelak nanti di hari kiamat, ja'a qaumun, akan datang satu golongan, lahum ajnihatun kajnihati thairi, mereka memiliki sayap, yatiruna ila hintatil jannah, mereka terbang di antara dinding-dinding surga. Kemudian khazinul jannah bertanya, man antum jami'an, siapa kamu ini semua? Mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin, kami adalah dari umat baginda Rasul. Hal ra'aitumul hisab la, apakah kamu melalui hisab? Tidak. Hal ra'aitumus sirat, apakah engkau melalui sirat? Tidak. Bima wajadtum hadhihi darajat, kenapa engkau mendapatkan kemuliaan ini? Kemudian mereka menjawab, abadnallaha ta'ala sirran fid dunya wa dakhalnal jannata sirran fil akhirah, bahwa dulu waktu kami hidup di dunia, kami menjalankan ibadah puasa dengan rahasia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka tidak salah jikalau tradisi-tradisi bagaimana ketika melihat bulan Ramadan akan tiba, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, ada satu lantunan, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena perasaan bangga dan bahagianya kita dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Maka tidak salah, satu saat saya memiliki seorang sahabat, saking senangnya dengan kehadiran bulan suci Ramadan, dia memiliki HP baru, HP Samsung yang memiliki 6 kamera. Kemudian di hari pertama dengan bangganya dia memasang status, alhamdulillah, cinta Ramadan, bahagia Ramadan, semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Hari pertama karena bangganya dia pasang status seperti itu. Kemudian hari kedua dia pasang status yang berbeda, alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Ini adalah salah satu rasa bangga kita dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Bulan suci Ramadan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Tapi alangkah nistanya kalau keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan kita tidak isi dengan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah qiyamul lail yang kita kenal dengan salatul tarawih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya yang sangat indah, beliau mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadhana, siapa yang mendirikan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Nawawi,
mengatakan bahwa qiyamul lail di sini adalah bermakna salatut tarawih, yaitu salat tarawih yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kemudian apa hukum dari salat tarawih? Seorang ulama yang bernama Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan, wa amma salatut tarawih fala syakka fi sunnatiha, bahwa tidak ada keraguan bahwa hukum dari salat tarawih adalah merupakan sunnah muakkadah. Maka kalau kita baca di dalam sejarahnya, bagaimana ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat qiyamul lail, kemudian para sahabat di hari pertama mengikuti, kemudian pada hari kedua jamaahnya semakin banyak, hari ketiga jamaahnya semakin banyak, kemudian pada malam keempat baginda Rasulullah tidak hadir, takut dikhawatirkan bahwa hukum sholat tarawih adalah wajib, maka Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid, tapi melaksanakan sholat tarawih di rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dikhawatirkan bahwa mereka mengklaim bahwa hukum dari sholat tarawih adalah wajib. Maka ulama sepakat hukum dari sholat tarawih adalah merupakan sunnah muakkadah. Walaupun secara hukum sunnah muakkadah, tapi jikalau kita lihat bagaimana term dan redaksi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu hebatnya sholat tarawih. Ketika baginda Rasul mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, siapa saja yang melaksanakan sholat tarawih imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah Ta'ala, di situ dikatakan melalui fi'il madi, ghufira, maka akan diampuni lahu bagi siapa saja yang melaksanakan sholat tarawih ma, sesuatu yang di sini dikatakan adalah min zambihi, dari dosa-dosa kita. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Haromain, dosa-dosa di sini diartikan yaitu dengan dosa-dosa kecil, karena kalau dosa besar itu harus dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan imam, yaitu Imam Ibnu Al-Addi, dia mengatakan bahwa ma di sini adalah merupakan mujmal, yaitu kalimat yang global. Dengan kata lain, bahwa dosa kecil maupun dosa besar, dengan sebab kita melaksanakan sholat tarawih, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang sahabat Al-Imam Ali karramallahu wajah meriwayatkan satu hadis di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan fadilah-fadilah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan sholat tarawih dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari keenam pada malam hari ini, ternyata Allah berikan fadilah yang begitu mulia. Yang pertama di sana dikatakan orang yang melaksanakan sholat tarawih hari pertama, yakhruju min zambihi kayaumin waladatu ummu, bahwa orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaumin waladatu ummu, dan dia laksana bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Itu baru hari pertama. Bagaimana dengan hari kedua? Hari kedua dikatakan wa fil lailati saniyati, di hari kedua, kana Allahu yaghfiru dzunuba abawaihi walahu in kana mu'minaini, bahwa Allah akan mengampuni dosa kedua orang tua kita jika mereka adalah termasuk orang-orang yang beriman. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Kemudian hari yang ketiga di sana dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat tarawih, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan pada malam yang keempat di sana juga dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat tarawih di sana
kamisli man qara'a at-taurata wal injila waz zabura wal furqana, yaitu laksana pahala orang yang membaca Injil, Zabur, Taurat dan kitab suci Al-Quran. Begitu besar pahalanya. Kemudian pada malam yang kelima kemarin, wa fil lailatil khamisati, orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam yang kelima, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misla sawaba man shalla fil masjidil harami wa fil masjidil madinati wa fil masjidil aqsa, laksana orang yang melaksanakan sholat di masjidil haram dan di masjidil aqsa dan di masjid an-nabawi. Coba kita bayangkan, orang yang melaksanakan sholat tarawih itu di masjidil haram, maka Allah akan berikan pahalanya 1.500. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, Allah akan berikan pahala 1.000. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa akan berikan pahala 500. Dan orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Quba, masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasul, seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Begitu besar pahala yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Masyarul hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Dan yang terakhir dari saya, kita yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-6, di sana dikatakan misla man tafa bil baitil ma'muri wa yastaghfiru lahu kullul hajari wal madari, bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini, malam yang ke-6, laksana orang yang melaksanakan tawaf fil baitil ma'mur, yaitu di baitil ma'mur, wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin, dan setiap batu dan tanah akan meminta ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mungkin itu sekelumit dari saya. Kalau ada sesuatu yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang salah, datangnya dari kebodohan, khilafan, kejahilan saya pribadi. Sekedar tahadus bin nikmah, berbagi kebahagiaan. Ada sedikit informasi dari saya. Kalau bapak di rumah punya stasiun televisi, khususnya BRTV, Badar TV, punya kan pak ya? Badar TV sekarang ada ya. BRTV, Badar TV, insya Allah itu hari Kamis besok menjelang buka bersama, insya Allah saya akan tampil di sana. Saya dapat amanah di sana, diminta oleh BRTV, yaitu syuting 2 kali menjelang buka pertama. Buka puasa pertama itu temanya tentang Ramadan, dan tema kedua yaitu tentang fadilah anak di BRTV ya pak. Ditonton pak ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Itu di BRTV. Kemudian nanti ada juga saya di RCTI. Di RCTI itu jam 5 menjelang, yaitu setelah sholat subuh. Di RCTI jam 5 pada acara siraman kolbu ya pak ya. Di RCTI jam 5 acara siraman kolbu. Nanti silakan bapak cari ya, mudah-mudahan saya ada ya. Dari saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.